Soal ini sangat sederhana dan mudah difahami, tetapi tetap sesuai kisi-kisi Menpan RB tahun 2024 yaitu tentang sarana dan prasarana, seperti pada poin tabel tersebut. Sekarang kita langsung bahas soal yang pertama. Siapa yang bertanggung jawab mencatat sarana kantor dalam buku inventaris? A. Semua pegawai secara bergantian. B. Pegawai baru yang belum mendapat tugas lain. C. Setiap pegawai mencatat barang masing-masing. D. Pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola aset. E. Hanya atasan tanpa pengecekan staf. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola aset. Jawaban D. Karena pencatatan sarana harus dilakukan oleh pegawai yang bertanggung jawab agar tertib administrasi dan tidak ada aset yang hilang. Soal nomor 2, apa yang termasuk dalam sarana kantor yang digunakan untuk komunikasi resmi? A. Mesin fotokopi. B. Telepon kantor. C. Rak dokumen. D. AC ruangan. E. Karpet lantai. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Telepon kantor. Jawaban B. Karena telepon kantor digunakan untuk komunikasi internal dan eksternal secara resmi antara pegawai, pimpinan, dan pihak luar. Soal nomor 3, di bawah ini yang termasuk prasarana kantor adalah A. Gedung kantor. B. Laptop. C. Kertas cetak. D. Printer. E. Papan tulis. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Gedung kantor. Jawaban A. Karena prasarana adalah fasilitas utama yang menjadi tempat berlangsungnya kegiatan kantor, seperti gedung dan ruangan kerja. Soal nomor 4, alat yang digunakan untuk menampilkan presentasi dalam rapat adalah A. Mesin absensi. B. Proyektor. C. Mesin penghancur kertas. D. Papan nama pegawai. E. Laci meja. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Proyektor. Jawaban B. Karena proyektor digunakan untuk menampilkan dokumen atau presentasi secara visual kepada peserta rapat agar lebih mudah dipahami. Soal nomor 5. Di bawah ini yang termasuk sarana di luar kantor adalah A. Meja kerja. B. Halaman parkir. C. Mesin scanner. D. whiteboard. E. Dispenser air. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Halaman parkir. Jawaban B. Karena halaman parkir adalah fasilitas di luar kantor yang mendukung aktivitas pegawai dan tamu dalam memarkir kendaraan mereka. Soal nomor 6. Bagian dari prasarana yang berfungsi sebagai jalur evakuasi darurat adalah A. Tangga darurat. B. Lemari arsip. C. Mesin cetak. D. AC kantor. E. Meja rapat. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Tangga darurat. Jawaban A. Karena tangga darurat adalah prasarana yang digunakan sebagai jalur evakuasi dalam keadaan darurat seperti kebakaran atau gempa bumi. Soal nomor 7. Peralatan yang berfungsi sebagai penyaring udara di dalam kantor adalah A. Mesin absensi. B. Papan tulis elektronik. C. Pintu otomatis. D. Rak dokumen. E. Air purifier. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Air purifier. Jawaban E. Karena air purifier membantu menyaring udara di dalam kantor agar lebih bersih dan nyaman bagi pegawai. Soal nomor 8. Apa yang harus dilakukan jika meja kerja di kantor mengalami kerusakan? A. Melaporkan ke bagian perawatan sarana kantor. B. Menggunakan meja lain tanpa izin. C. Membiarkannya tanpa perbaikan. D. Menggantinya dengan meja dari ruangan lain. E. Mengabaikan dan tetap menggunakannya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Melaporkan ke bagian perawatan sarana kantor. Jawaban A. Karena setiap kerusakan sarana kantor harus dilaporkan agar segera diperbaiki dan tidak mengganggu produktivitas kerja. Soal nomor 9. Apa yang harus dilakukan agar mesin printer tetap berfungsi dengan baik? A. Menggunakannya tanpa memeriksa kondisi tinta. B. Mengabaikan perawatan berkala.
C. Rutin membersihkan dan mengganti tinta sesuai kebutuhan. D. Menggunakannya secara berlebihan tanpa jeda. E. Hanya mengganti tinta ketika printer rusak. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Rutin membersihkan dan mengganti tinta sesuai kebutuhan. Jawaban C. Karena perawatan rutin dan penggantian tinta yang tepat waktu dapat memperpanjang umur printer dan menjaga kualitas cetakannya. Soal nomor 10. Di bawah ini yang termasuk sarana di luar kantor untuk mendukung operasional pegawai adalah A. Pos keamanan. B. Proyektor. C. Mesin fotokopi. D. Kursi rapat. E. Papan pengumuman. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Pos keamanan. Jawaban A. Karena pos keamanan merupakan sarana di luar kantor yang berfungsi menjaga keamanan kantor dan pegawai yang bekerja di dalamnya. Soal nomor 11. Alat yang digunakan untuk menghancurkan dokumen rahasia agar tidak disalahgunakan adalah A. Mesin laminating. B. Mesin cetak. C. Mesin scanner. D. Mesin absensi. E. Mesin penghancur kertas. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Mesin penghancur kertas. Jawaban E. Karena mesin ini digunakan untuk menghancurkan dokumen penting agar tidak jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Soal nomor 12. Apa fungsi utama dari lemari arsip di kantor? A. Menyimpan dokumen agar rapi dan mudah ditemukan. B. Sebagai tempat duduk sementara. C. Untuk keperluan dekorasi ruangan. D. Untuk menyimpan barang-barang pribadi pegawai. E. Sebagai tempat penyimpanan alat makan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menyimpan dokumen agar rapi dan mudah ditemukan. Jawaban A. Karena lemari arsip berfungsi untuk menyimpan dan mengelola dokumen secara sistematis agar mudah dicari saat dibutuhkan. Soal nomor 13. Di bawah ini yang bukan termasuk sarana kantor adalah A. Mesin pendingin ruangan. B. Mesin cetak. C. Laptop. D. Taman kantor. E. Papan tulis. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Taman kantor. Jawaban D. Karena taman kantor merupakan bagian dari prasarana kantor yang berfungsi sebagai pelengkap lingkungan, bukan sebagai sarana kerja langsung. Soal nomor 14. Di mana biasanya papan pengumuman ditempatkan? A. Di dalam ruang penyimpanan tertutup. B. Di sudut ruangan yang jarang dikunjungi. C. Di area yang mudah diakses oleh pegawai dan tamu. D. Di belakang lemari arsip. E. Di ruangan yang tidak ada pengunjungnya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Di area yang mudah diakses oleh pegawai dan tamu. Jawaban C. Karena papan pengumuman digunakan untuk menyampaikan informasi penting, sehingga harus ditempatkan di tempat strategis. Soal nomor 15. Sarana kantor yang berfungsi untuk membuat duplikat dokumen adalah A. Mesin fotokopi. B. Mesin absensi. C. Mesin penghancur kertas. D. Laci meja. E. Rak sepatu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mesin fotokopi. Jawaban A. Karena mesin fotokopi digunakan untuk menggandakan dokumen dengan cepat dan efisien di lingkungan kantor. Soal nomor 16. Peralatan yang digunakan untuk mendukung efisiensi komunikasi antar pegawai dalam kantor adalah A. Mesin fotokopi. B. Telepon kantor. C. Lemari arsip. D. Proyektor. E. Scanner. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Telepon kantor. Jawaban B. Karena telepon kantor digunakan untuk komunikasi internal dan eksternal secara cepat dan efektif, berbeda dengan peralatan lain yang berfungsi untuk pengolahan dokumen. Soal nomor 17. Apa yang termasuk dalam kategori prasarana kantor untuk mendukung kenyamanan kerja pegawai? A. AC ruangan. B. Laptop. C. Printer. D. Mesin absensi. E. Papan pengumuman. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. AC ruangan. Jawaban A.
Karena AC merupakan bagian dari prasarana yang menunjang kenyamanan kerja pegawai, berbeda dengan laptop atau printer yang merupakan sarana kerja langsung. Soal nomor 18. Jika ingin menyimpan dokumen secara sistematis agar mudah ditemukan, peralatan yang tepat digunakan adalah A. Rak buku, B. Lemari arsip, C. Laci meja, D. Meja kerja, E. Papan tulis. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Lemari arsip. Jawaban B. Karena lemari arsip dirancang khusus untuk menyimpan dokumen agar rapi, aman, dan mudah ditemukan kembali. Tidak seperti rak buku atau laci meja yang kurang sistematis. Soal nomor 19. Sarana yang paling efektif digunakan untuk menyampaikan informasi resmi kepada seluruh pegawai adalah A. Papan pengumuman, B. Telepon kantor, C. Mesin cetak, D. Email kantor, E. Mesin fotokopi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Email kantor. Jawaban D. Karena email kantor memungkinkan penyebaran informasi resmi secara cepat dan langsung kepada seluruh pegawai, berbeda dengan papan pengumuman yang bersifat pasif. Soal nomor 20. Prasarana kantor yang harus selalu dicek kondisinya demi keselamatan pegawai adalah A. Tangga darurat, B. Meja kerja, C. Mesin laminating, D. Proyektor, E. Mesin scanner. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Tangga darurat. Jawaban A. Karena tangga darurat digunakan sebagai jalur evakuasi dalam keadaan darurat, sehingga harus selalu dipastikan dalam kondisi baik. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.